The Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Baik, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana berarti bahwa setiap warga negara bebas menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing dengan saling menghormati antar umat beragama. Maka dari itu, sila pertama juga mencerminkan sikap percaya adanya Tuhan yang satu. Jadi, setiap warga negara harus patuh dan taat kepada Tuhannya sesuai dengan agamanya masing-masing. Seperti contoh berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini aku mau menyampaikan mengenai hadis niat yang berbunyi innama a'malu binniyat, yang artinya sesungguhnya segala sesuatu tergantung pada niatnya. Maka dari itu, sebelum melakukan suatu aktivitas atau sebelum berpergian, kita harus membaca niat. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana sila kedua ini tersebut menyampaikan pentingnya berbagi, membantu, dan saling tolong-menolong sesama manusia. Di dalam sila kedua ini juga kita belajar menumbuhkan rasa kasih sayang dan solidaritas seperti peduli sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan bantuan. Seperti contoh berikut dalam penerapannya. Adik-adik semuanya, coba dengerin kakak dulu. Kan sekarang hari ini ada aktivitas mewarnai. Nah, kalian hari ini ada nggak yang ngebawa krayon ataupun buku gambarnya? Coba, jujur, kamu mau jujur kalian acungin tangan kalian siapa yang nggak bawa krayon? Yang tinggi, yang tinggi, angkat tangannya. Kamu, kenapa kamu nggak bawa krayon? Sebelum video penerapan Pancasila sila ketiga dimulai, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sila Pancasila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, yang dimana menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, serta nilai-nilai moral yang terkait dengan kerjasama, solidaritas, dan tanggung jawab sosial. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral seperti kerjasama, solidaritas, dan tanggung jawab sosial, setiap individu diharapkan mampu berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang saling menghargai dan membantu satu sama lain, seperti contoh video berikut dalam penerapannya.
aku akan menjelaskan sedikit mengenai sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Contoh kecil dari sila keempat yaitu bermusyawarah. Dengan bermusyawarah, kita belajar untuk bersikap adil, bijaksana, dan juga menghormati keputusan bersama. Hal ini menunjukkan semangat kerjasama, menghargai pendapat orang lain, serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Menurut pendapat kalian, permasalahan karyawan terlambat ini disebabkan karena apa? Mungkin dari bagian personalia bisa menjawab. Menurut penelitian serta pengamatan dari pihak personalia, hal ini disebabkan karena ketidakpuasan gaji. Dari bagian keuangan bisa memberikan solusi dan statementnya. Menurut pendapat kami, mungkin perlu diadakan negosiasi terlebih dahulu untuk mendapatkan keputusan terbaik antara perusahaan dengan pegawai yang sering terlambat. Iya, saya setuju. Kita bisa melakukan negosiasi terlebih dahulu sehingga kita bisa mendapatkan win-win solution antara perusahaan dengan pegawai-pegawai yang sering terlambat. Negosiasi seperti apa yang akan kita lakukan terhadap pegawai yang sering terlambat? Kita bisa membuat surat kesepakatan yang berisi negosiasi antara perusahaan dan pegawai, sehingga nanti jika kesepakatan tersebut berjalan dengan lancar dan disepakati dua belah pihak, maka perusahaan itu dapat menaikkan gaji mereka. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terdengar besar seolah hanya urusan negara. Tapi tahukah, keadilan sosial justru paling hidup di tindakan kecil kita sehari-hari. Ini adalah panggilan untuk memastikan bahwa lingkungan di sekitar kita juga merasakan kebersamaan dan keseimbangan. Dalam video kami memperlihatkan bahwa siapa yang berbuat salah atau melanggar, maka ia akan mendapatkan hukuman atas apa yang telah ia kerjakan. Ini merupakan penerapan dari sila kelima. Kalian minta maaf berdua. Kalau kamu bagi nakal, nanti kamu bakal kena hukuman sama kakak nanti. Ya. Coba sekarang kamu baca surat Al-Ahqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbas yada abi lahabin wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Demikian video yang kami sampaikan perihal penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.